Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Susilo dari kelompok 5 bersama Mbak Aminatul Muamanah dalam mata kuliah Kapita Selekta 2. Saya akan menjelaskan presentasi kelompok 5, yaitu temanya permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu pengertian tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, mereka yang mengurus rumah tangga. Menurut MT Rionga dan Yoga Firdaus. Yang kedua adalah macam-macam tenaga kerja, yaitu dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat kerjanya dan berdasarkan keahliannya. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan tenaga kerja rohani. Satu adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi, contoh pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani dan penyapu jalanan. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produksi. Contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Yang kedua adalah berdasarkan keahliannya, tadi berdasarkan sifat kerjanya, yaitu berdasarkan keahliannya dibagi menjadi tiga: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah, pendidikan, misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, ekonom, dan polisi. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan atau pengalaman kerja, misalnya tukang masak, sopir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan dan latihan tenaga kerja. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Misalnya pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, dan tukang becak, tukang sampah. Itu contohnya. Yang selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersediaannya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari bunyi Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas anggota masyarakat bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan. Yang selanjutnya adalah pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang cuti atau sakit, dan sebagainya. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat memiliki pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran.
bukan angkatan kerja. Pengertiannya adalah mereka yang sedang bersekolah mengurus rumah tangga tanpa dapat upah, mereka lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Yang selanjutnya adalah pengertian pengangguran dan seterusnya akan dijelaskan oleh Mbak Aminatul Muamanah. Cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya adalah pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang yang tidak sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, kategori orang yang termasuk dalam pengangguran ini biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya saat bekerja. Nah, usia kerja ini biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak. Itu jangka relatifnya di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat dengan SMU atau sederajatnya. Kemudian macam-macam dari pengangguran itu bisa dibedakan menjadi yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Itu yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang bersifat sementara, itu yang disebabkan oleh adanya kendala waktu, informasi, dan juga faktor dari keadaan geografis antara pelamar dengan si pembuka lamaran pekerjaan. Nah, hal ini bisa terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh si pembuka lamaran kerja. Kemudian yang kedua adalah pengangguran konjunktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus dari perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian dalam jangka yang cukup panjang. Kemudian yang selanjutnya pengangguran musiman. Itu pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi, ranahnya itu jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur untuk sementara waktu. Kemudian pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat dari imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan dari tenaga kerja itu lebih rendah daripada adanya penawaran kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya adalah pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadinya resensi atau siklus dari perekonomian. Yang kedua adalah pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Itu yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Definisi dari pengangguran terbuka adalah sebuah bentuk dari pengangguran yang dimana terbentuknya pengangguran ini dikarenakan adanya lapangan pekerjaan yang lebih sedikit daripada pertumbuhan tenaga kerjanya, yang dimana kemudian memiliki sebuah bentuk banyaknya tenaga kerja yang di mana mulai kekurangan pekerjaan. Itu maksudnya seperti ini, semakin banyaknya tenaga kerja, namun di situ juga mulai kurangnya pekerjaan. Contohnya masyarakat yang dimana sedang melakukan pencarian pekerjaan dan juga masyarakat yang sedang melakukan persiapan usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran yang tersembunyi ini tercipta karena tenaga kerja yang ada memiliki jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan yang ada atau melebihi kebutuhan yang ada, dan kemudian terjadinya sejumlah
tenaga kerja yang lebih besar kemudian berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Contohnya adalah orang yang bekerja di dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang dimana itu bukan dari kemampuan atau skillnya. Kemudian pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu. Biasanya yang berada di bidang ini atau pengangguran musiman ini adalah petani. Kemudian pengangguran tetapi setengah menganggur. Ini adalah seorang pengangguran yang dimana melakukan pekerjaan berada dalam kurun waktu 35 jam dalam seminggu. Biasanya adalah seorang freelance. Kemudian permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengangguran itu tadi. Karena pengangguran di Indonesia itu menjadi permasalahan pokok karena semakin lajunya pertumbuhan penduduk tetapi tidak diiringi dengan banyaknya pertumbuhan ataupun tersedianya lapangan pekerjaan. Kemudian pengupahan. Nah, masalah pengupahan ini seperti kurang meratanya pengupahan dari tenaga kerja di Indonesia. Kemudian daya saing tenaga kerja. Ini maksudnya adalah daya saing antara tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya. Itu maksudnya adalah seperti sebuah instansi itu memberikan pengumuman untuk membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu banyak orang yang mendaftar, itu termasuk daya saing dari tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pasar kerja. Kurangnya pasar kerja ini hampir sama dengan faktor dari pengangguran tersebut, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Kemudian hubungan industrial. Di sini hubungan yang menjadi permasalahan adalah kurangnya hubungan industrial dari pemerintah ke masyarakat, begitu sebaliknya hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani perekonomian atau perindustrian di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan perlindungan dari tenaga kerja. Masih banyak yang menjadi permasalahan tentang pengawasan dan perlindungan tenaga kerja ini adalah misalnya kita ambil contoh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI itu masih banyak kasus, sebut saja masih banyak TKI yang mendapatkan penyiksaan ataupun perlakuan yang kurang baik dari majikannya di luar negeri. Nah, itu masuk dalam permasalahan dalam pengawasan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Nah, upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan dari pemerintah itu misalnya yang pertama yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja, yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja. Nah, pelatihan ini dimaksudkan untuk membantu membekali, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau skill yang telah dimiliki tenaga kerja sebelumnya. Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja ini dengan cara mendirikan pusat-pusat industri kecil namun bersifat padat karya, mendorong industri-industri kecil menjadi industri menengah, dan juga meningkatkan penanaman modal asing. Kemudian yang ketiga, memperluas pemerataan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat mengoptimalkan informasi atau pemberitahuan lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Itu bisa kita ambil contoh pemerintah Kabupaten Ponorogo itu biasanya ada grup
ICWP ataupun pencari lowongan pekerjaan itu biasanya banyak. Nah, itu salah satu contoh kebijakan dari masyarakat ataupun pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk upaya memperluas pemerataan lapangan pekerjaan di Ponorogo. Nah, yang selanjutnya adalah memperbaiki sistem pengupahan. Upah wajib yang dibayarkan dalam bentuk mata uang itu tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang disebutkan secara tegas mengenai ketentuan dalam pengupahan, yaitu diantaranya pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah, itu tertuang dalam pasal 21. Yang kedua adalah upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank atau ditransfer ke rekening si tenaga kerja, itu berada pada pasal 22. Nah, yang ketiga adalah dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak. Nah, ini dimaksudkan adalah ketika uang itu telah ditransfer melalui bank, maka harus benar-benar bisa diambil atau ditarik tunai oleh si pekerja atau tenaga kerja. Nah, upah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu upah berdasarkan satuan waktu. Nah, dengan sistem upah ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja. Misalnya, dalam waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, besarnya upah juga dapat ditetapkan atas jumlah waktu yang telah dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya adalah upah lembur yang dihitung atas jam kerja dari lembur tersebut. Kemudian upah yang kedua adalah upah berdasarkan satuan hasil. Pengusaha tidak membayar pekerjaan karyawan tersebut berdasarkan waktu kerja, namun berdasarkan kuantitas hasil pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan satuan hitung. Misalnya, upahnya itu per potong, per biji, per kilo, per lusin, ataupun satuan-satuan yang lainnya. Sehingga untuk pekerjaan yang sama, jumlah upah yang diterima setiap pekerja bisa berbeda setiap bulan atau tergantung pada produktivitas masing-masing. Prinsip dari upah berdasarkan satuan hasil ini, semakin banyak pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan, maka semakin besar upah yang akan didapat pula. Nah, yang terakhir adalah upah borongan, di mana sistem upah borongan ini didasarkan pada volume pekerjaan tertentu yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal kesepakatan. Nah, upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal hingga selesainya pekerjaan yang telah dijanjikan, sehingga tidak ada tambahan pembayaran di luar itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.